Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 1% lebih ke angka 6.794. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersih kuartal 1 tahun 2022-nya masih meningkat 1000% lebih, tapi tahun ini tidak membagikan dividen. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham EMTK. EMTK hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke harga 1.560. Bisa kita lihat di grafik secara tren EMTK saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan penurunan hari ini membuat EMTK berada di bawah support di 1.615. Yang sebelumnya sempat disentuh EMTK dan mencoba untuk rebound. Tapi saat ini sudah turun di bawah support itu. Dan jika kita perhatikan support berikutnya itu di sekitar harga 1.500. Karena pada Oktober tahun lalu EMTK juga sempat turun sangat downtrend, menyentuh harga 1.500, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini secara tren EMTK masih sangat downtrend dan menurut saya masih tetap harus hati-hati. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan di artikel berita ini bisa kita baca investasi sukses laba bersih EMTK melonjak 1.795% di kuartal 1 tahun 2022. Kita bisa baca sekilas. Untuk pendapatan naik 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi pendapatan naik, beban pokok pendapatan juga meningkat, laba meningkat, bisa kita lihat pendapatan lain meningkat 1000%, 1938%, dan untuk laba bersih naik 1795%. Dan bisa kita lihat penjelasannya, paling besar datang dari perusahaan investasi kami di asosiasi, dari Bukalapak yang paling besar. Jadi laba bersihnya meningkat karena investasi di perusahaan lain. Jadi secara tren bisa kita lihat EMTK saat ini sangat downtrend. Walaupun laporan keuangan kuartal 1 masih bagus, tapi kita juga ketahui tahun ini EMTK tidak membagikan dividen. Mungkin itu juga membuat investor merasa kecewa dengan tidak dibagikan dividen ini. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan hari ini ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi hari ini. Tapi ingat, akumulasi hari ini masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1-2 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba entry EMTK, menurut saya saat ini wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu di sekitar harga 1.500. Apabila EMTK menyentuh harga 1.500 masih bisa bertahan, bisa coba entry. Karena secara histori sebelumnya juga menyentuh harga 1.500, EMTK bisa rebound dan melanjutkan kenaikan. Jadi tetap kita tunggu di sekitar harga 1.500. Apabila MTK pada saat mendekati atau menyentuh harga ini mulai berbalik arah, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1.600 sampai 1.615 apabila mau swing trade, atau hold saja selama 1.500 tidak terlewati. Dan bisa kita lihat apabila berhasil rebound, resisten terdekat 1.615, resisten berikutnya di 1.800, baru di garis EMA 50 di sekitar harga 1.955. Dan selalu saya jelaskan, walaupun berhasil rebound, selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150, trennya itu belum bergerak tren. Jadi tetap harus waspada. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SCMA. SCMA bisa kita lihat masih turun 6% lebih ke harga 206. Dan secara grafik bisa kita perhatikan SCMA saat ini trennya masih gagal break garis EMA 50. Bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat downtrend, menyentuh harga 200, berhasil rebound. Tapi bisa kita perhatikan di sini mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, turun, kembali naik mencoba break, masih gagal break dan turun kembali menuju support psikologisnya di harga 200. Jadi bisa kita pantau juga apabila SCMA masih kuat berada di atas harga 200, maka SCMA akan mulai bergerak sideways. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ARB hari ini ada distribusi, sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk SCMA menurut saya juga
Apabila mau entry, coba tunggu di sekitar harga 200. Entry apabila memang SMA masih kuat berada di atas support ini. Apabila support ini terlewati, sebaiknya jauhin dulu. Karena SMA akan lanjut downtrend dan berpotensi ke harga 170 sampai 180. Dan trennya akan melanjutkan downtrendnya. Jadi tetap harus waspada. Karena secara tren masih belum bagus. Berikutnya SEM, salah satu anak perusahaan dari EMTK juga bisa kita lihat hari ini turun 0,49% ke harga 410. Dan secara tren SEM saat ini masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sebelumnya bergerak downtrend sempat menyentuh harga 350, berhasil rebound, beberapa kali mencoba break garis EMA 150, gagal break, tapi sekali break mulai bergerak naik. Tapi pada saat menyentuh harga 420, saham SEM gagal break dan saat ini kembali mengetes support di EMA 50 dan 150. Untuk support EMA 50 di sekitar harga 400, garis EMA 150 di harga 404. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini terlihat ada akumulasi asing melakukan distribusi. Tapi 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing terus akumulasi saham SEM. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SEM masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 dan 150 kembali. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 atau di harga 400, SEM menurut saya masih bisa di hold. Karena ada potensi balik kembali naik mengetes harga 420. Dan apabila memang masih gagal break, maka SEM akan bergerak sideways. Jadi apabila teman-teman belum mempunyai saham SEM, masih bisa coba tunggu di sekitar harga 400. Selama masih kuat berada di atas harga 400, bisa coba entry dan hold saja selama support ini tidak terlewati. Dan terakhir, saya akan menganalisa saham Bukalapak. Bukalapak bisa kita lihat hari ini kembali turun 5% lebih ke harga 266. Padahal pada tanggal 30 Juni kemarin kenaikannya lumayan tinggi. Tapi secara tren bisa kita lihat saham Bukalapak trennya saat ini masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah trennya masih bergerak sangat downtrend. Jadi untuk support terdekat saat ini bisa kita lihat di harga 260. Karena sebelumnya menyentuh harga 260, saham Bukalapak berhasil rebound, berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba naik di harga 380, gagal break, turun kembali ke support 320, berhasil rebound, tetap menyentuh harga 380, gagal break dan kembali di bawah garis EMA 50. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat Bukalapak pada penurunan hari ini masih ada distribusi. Dan asing juga sama masih terus distribusi saham Bukalapak. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Bukalapak masih ada potensi turun mengetes harga 260. Hati-hati apabila support ini ternyata gagal bertahan, maka Bukalapak akan lanjut downtrendnya dan berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di harga 240. Jadi untuk Bukalapak apabila teman-teman mau entry sebaiknya wait and see. Bisa coba spekulatif buy apabila berhasil bertahan di atas harga 260 dengan target jangka pendek di sekitar harga 280 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 300 sampai 302. Tapi ingat, apabila kita entry dan ternyata support yang kita beli terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena secara tren Bukalapak trennya masih downtrend untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.